terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara? Senang sekali saya Ziaul Hikmah bisa menyapa Anda dalam program Sapa Gorontalo. Baiklah, pada edisi kali ini kita akan membahas seputar migrasi TV digital di Indonesia. Dan saat ini, sebagaimana kita tahu bersama ya bahwa memang perkembangan digitalisasi ini semakin pesat. Sehingga mau tidak mau Indonesia sendiri harus melakukan penyesuaian di berbagai macam sektor. Nah, salah satunya ialah di sektor penyiaran. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan seorang putra daerah Gorontalo ya tentu saja. Nah, beliau ini sudah lama sekali memang berkecimpung di penyiaran, terutama di radio. Beliau juga ini adalah dosen UNG dan saat ini beliau merupakan Komisi Penyiaran Indonesia, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran periode 2019-2022. Langsung saja kita sambut, di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Reza, SPD MIKOM. Selamat siang, Bapak Reza. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Di pandemi ini kita harus jaga imun ya, jadi harus tetap harus sehat dan semangat lah. Tetap harus menjaga kesehatan, benar sekali. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke tentang migrasi digital itu sendiri ya Pak ya, kita mau berkenalan dulu nih. Nah, sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan TV digital ataupun TV analog, dan mungkin perbedaannya ini apa antara TV digital dan analog ini? Sederhananya saya mau bilang begini, jika Anda di rumah dulunya menonton TV dengan cara menerima siaran free to air itu yang siaran yang kita terima gratis, pakai antena biasa. Kalau dulu orang bilang di Gorontalo pakai antena mandra. Nah, itu kalau diterima pakai antena itu biasanya banyak semut dan harus diputar-putar kiri kanan, itu namanya TV analog. Saya mencoba cari logika yang sederhananya. Nah, di digital, TV digital itu apa? TV yang pemancaran siarannya sama juga seperti TV analog, tapi terimanya itu sudah menggunakan skema digital. Jadi kualitasnya pasti beda. Kualitas TV digital itu persis seperti orang nonton parabola, itu kualitasnya. Jadi tidak ada semut-semut, tidak perlu putar-putar, begitu, dan dia gratis. Dia tidak perlu beli parabola mahal-mahal. Dia cukup, misalnya kalau Anda ada TV di rumah, begitu, cukup sambung dengan set-top box namanya STB. STB itu yang kemudian antena sambung di STB, kemudian nanti disambungkan ke TV. Itu yang akan membuat kita melihat gambar lebih jernih, kualitasnya lebih bagus, audionya lebih jernih, kualitas gambar tuh lebih enak ditonton, dan teknologinya lebih canggih. Itu mungkin ditilik dari segi teknologi siarannya Pak ya. Oke, kalau mungkin dari konten, apakah memang ada perbedaan nih Pak antara yang analog dan juga yang digital? Dari segi konten untuk saat ini setelah pasca, jadi begini, migrasi TV analog ke digital ini sebenarnya sudah lama dipikirkan. Cuma karena aturannya baru kemudian dilengkapi di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, di Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian baru ada, ditentukan di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa 2 November 2022 satu Indonesia ini harus pindah digital. Nah, maka yang terjadi saat ini adalah kita pindahkan dulu tempatnya yang tadi di analog, pindah ke digital. Kontennya setelah itu baru kemudian akan diatur dalam artian, jadi sekarang yang Anda tonton di analog itu mirip seperti yang akan Anda tonton di digital. Untuk saat ini. Nah, ke depan nanti akan ada pengaturan konten. Misalnya di Gorontalo itu ada 3 disebut dengan penyelenggara multiplex. Penyelenggara multiplex itu yang memancarkan. Nah, ada 3 penyelenggara multiplex. Jika satu multiplex atau satu pemancar itu isinya 12 TV, maka
akan ada siarannya itu menjadi 3 kali 12, 36 30. siaran. Oke. Di Gorontalo posisi sekarang itu baru ada 12. Mhm. Oke, ada 12 siaran. Nah, 12 siaran ini itu bisa bertambah nanti di saat setelah 2 November 2022. Bisa bertambah TV-nya atau kontennya akan bisa berubah disesuaikan dengan hasil survei, karena KPI sekarang lagi bikin survei namanya, tentang minat, kenyamanan, dan kebutuhan publik terhadap konten siaran. Nah, itu kita bisa sampaikan ke lembaga penyiaran. Jadi kontennya itu yang saat ini yang kita mau pindahkan itu masih sama. Apa yang ada di TV yang kita terima pakai analog tadi, yang pakai antena biasa, dengan yang akan dipindahkan ke digital sama dulu. Kita pindah dulu sama persis. Oh, sama persis ya? Begitu. Oke. Nah, kemudian Pak, ini mungkin banyak yang bertanya di luar sana ya. Apa sih pentingnya atau apa urgensinya diadakannya ataupun adanya transformasi digital ini? Pertama, harus pindah itu menjadi keniscayaan. Keniscayaan itu tidak bisa dihindarkan karena teknologi. Di dunia, produksi TV analog itu sudah berkurang. Yang tinggal menggunakan TV analog untuk saat ini tinggal beberapa negara termasuk Indonesia. Oke. Makanya sering dikatakan Indonesia itu menjadi sampah analog. Di negara lain orang tidak terima lagi TV analog, di Indonesia masih terima. Jadi semua teknologi-teknologi tempo dulu itu yang analog itu dikirim ke Indonesia. Makanya jangan heran banyak dijual TV-TV yang non digital kan. Iya. Nah, di dunia itu udah berkurang, tapi di Indonesia masih ada. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Perkembangan telekomunikasi itu membutuhkan tempat. Nah, tempat itu namanya frekuensi. Untuk perkembangan telekomunikasi. Iya. Yang Anda pakai handphone, nonton YouTube, segala macam itu kan perkembangan telekomunikasi. Tempatnya ini dipakai TV frekuensinya. Nah, karena tempatnya dipakai TV frekuensinya, maka tidak ada tempat untuk berkembangnya teknologi informasi. Makanya kenapa TV pindah dulu. Biar perkembangan teknologi komunikasi itu bisa ada tempat. Nah, gara-gara perkembangan teknologi ini terhambat, maka Indonesia itu mengalami kerugian triliunan. Gara-gara kita belum pindah ke digital. Digital ya, benar. Penyiaran digital ini perlu agar kemudian pemanfaatan sumber daya alam terbatas yang disebut dengan frekuensi tadi, udara tadi, itu bisa lebih maksimal, bukan hanya untuk penyiaran saja, tapi bisa juga untuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Gitu. Oke. Itu penting. Berarti memang sangat penting sekali ya. Salah satunya mungkin untuk menekan pengeluaran seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin apa peran dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam proses peralihan itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama Sapa Gorontalo. Mereka merasa malu ketika melanggar aturan. Mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya. Yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri. Dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain. Pertama kali setiap kali ada yang meninggal, kita akan lakukan pengecekan wasiat. Ada nggak sih? Ketahui dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan dirinya. Buka mata, luaskan pandangan. Kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Arab Saudi akan Ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan. batasan jumlah jemaah corona di Israel. Militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan Dari berbagai belahan dunia. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Lakers kembali mencatat kemenangan. Tim Kaiser keluar sebagai juara setelah finish pertama. Inter Milan meraih kemenangan besar. Chelsea tampil tergina saat menjamu Crystal Palace di pekan keempat. Kompas Sport. Ikuti pada waktu-waktu berikut live di Kompas TV. Pesta Liga Sepak Bola.
Bintang di Arena. Dan kehidupan nyata. Football Insight. Setiap Sabtu pukul 6:30 malam di Kompas TV. Berita utama akan menyoroti sejumlah informasi terkini bersama saya Liviana Chatlisa. Dan saya My Sister Tarigan. Pastikan fokus utama untuk membidik akurat. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Proyek Jurassic Park di Pulau Rinca, Labuan Bajo. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 6 petang di Kompas TV. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dari oleh Macron adalah kritiknya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari pukul 7 malam, live di Kompas TV. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama Sapa Gorontalo. Di sini saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Reza ya sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dan tadi kita di awal sudah berbicara tentang, lebih tepatnya kita berkenalan dengan apa itu TV digital, apa itu TV analog, dan kemudian kita akan berbicara kembali terkait apa peran dari Komisi Penyiaran Indonesia sendiri dalam proses peralihan ini gitu. Silakan Bapak, mungkin bisa dijawab. Jadi KPI sesuai dengan amanah Undang-Undang 32 tentang penyiaran juga ikut dalam ikut membantu dalam pengaturan infrastruktur penyiaran di Indonesia. Nah, salah satu infrastruktur penyiaran ya persoalannya adalah tentang penyiaran digital ini. Komisi Penyiaran Indonesia sendiri sebenarnya sudah sejak sudah lama sebenarnya menggagas, bahkan sudah membuat blueprint terkait penyiaran digital di Indonesia. Salah satu ide KPI yang kemudian direalisasikan tahun 2017 itu adalah mencoba pelaksanaan penyiaran digital itu di daerah-daerah perbatasan. Oke. Jadi dimulai waktu itu dibikin di Riau, Kepulauan Riau, Batam waktu itu. Karena itu daerah berbatasan dengan negara lain. Kenapa penting ini di perbatasan? Di perbatasan itu karena ini frekuensi, orang bisa memancarkan dari satu negara, itu bisa mengganggu frekuensi di negara lain. Dan Indonesia itu sering dikomplain gara-gara frekuensinya mengganggu negara lain. Begitu pula sebaliknya. Di daerah Kalimantan Utara di Nunukan, saya pernah ke sana. Dan masyarakat di sana kami ajak ngobrol, masyarakat di sana itu sering menerima siaran radio dan TV dari Malaysia. Dan mereka tahu persis bagaimana lagu kebangsaannya, mereka tahu persis konten-kontennya, film-filmnya. Daerah-daerah perbatasan banyak menerima siaran-siaran terpaan luberan siaran asing. Sementara yang dari lembaga penyiaran yang ada di Indonesia ke daerah perbatasan itu cenderung lebih sedikit, begitu ya. Maka penting kemudian pelaksanaan digitalisasi penyiaran ini oleh KPI didorong dilaksanakan mulai dulu di daerah perbatasan. Itu dilaksanakan sejak 2017, kemudian saya masuk KPI 2019, itu TV-TV hadir di perbatasan, radio-radio juga hadir di sana, dan akhirnya masyarakat kita yang ada di sana akhirnya mulai banyak menerima informasi tentang negaranya. Ini menjaga apa? Menjaga nasionalisme dan juga rasa kebangsaan. Kebayang, Anda tinggal di Indonesia, tapi informasi tentang Indonesia Anda terima sedikit. Anda malah terima informasi tentang Malaysia misalnya, tentang Singapura misalnya. Maka rasa memiliki atau rasa kebanggaan kita terhadap negara ini menjadi berkurang. Maka KPI kemudian mendorong waktu itu kerjasama antara KPI, Kominfo, dan TVRI waktu itu. Kami membuat di perbatasan. Kemudian itu akhirnya mulai terus hingga kemudian Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 Cipta Kerja keluar mengamanatkan untuk penyiaran digital itu segera dilaksanakan 2 tahun setelah ditandatanganinya Cipta Kerja.
Apa yang terjadi? Maka semua itu harus diatur. Yang tadinya analog, misalnya ada 12 TV di Gorontalo termasuk Kompas. Oke. Pakai satu frekuensi sendiri kan? Nah, 12 frekuensi ini kalau 12 TV sebenarnya hanya bisa cukup dengan 2 MUX saja. Itu sudah bisa dipancarkan. Jadi yang tadinya pakai 12 frekuensi cuma cukup pakai 2 frekuensi. Jadi 10 frekuensi bisa untuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Pemerataan internet di daerah-daerah blind spot. Belum lagi kalau pakai digital, siarannya itu dia jangkauannya lebih jauh. Begitu. Jadi banyak manfaat sebenarnya. Dan ini yang kami sosialisasikan. KPI bersama KPID yang ada di daerah, saya berhubungan dengan banyak KPID, termasuk di Gorontalo, melaksanakan banyak sosialisasi. Termasuk di Gorontalo, kami pernah tahun 2020 bersama Pak Wakil Gubernur, bikin sosialisasi tentang penyiaran digital ini. Jadi penting sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat biar mereka tidak kaget. Gorontalo itu siaran analog mati tanggal 31 Maret 2022. Oke. Jadi 2022 jangan sampai mereka kaget. Yang mereka terima dengan antena itu biasa. Itu siaran analognya mati 31 Maret 2022. Nah, bagaimana biar bisa mereka mengakses siaran digital? Maka ada 2 cara. Kalau TV-nya sudah ada teknologi TV digital, mereka tinggal search begitu. Tapi kalau tidak ada, masih pakai TV tabung, masih pakai TV teknologi lama, mereka bisa melengkapi dengan set-top box namanya STB. STB itu nanti mereka tinggal beli itu saja, nanti mereka bisa sambungkan ke perangkat TV dan antenanya, nanti mereka bisa terima siaran. Bisa langsung terima siaran berarti gitu Pak ya. Oke Pak, kemudian apa sih dampak dari peralihan TV digital ini ke media-media siaran? Misalnya mungkin sebagai pemerataan konten dan lain sebagainya. Satu yang paling menarik sebenarnya karena secara teknologi, secara pancaran itu tidak bersaing. Kalau dulu kan orang bersaing pancaran siapa lebih jauh. Jadi tidak di situ lagi karena itu dipancarkan bersama. Misalnya Kompas akan kerjasama misalnya dengan TVRI misalnya, atau dengan Trans misalnya. Jadi jangkauan Trans, Kompas itu sama-sama jauh karena dipancarkan bersama kan begitu. Maka daya jangkau itu bukan menjadi saingan seperti masa lalu, bukan itu lagi, tapi apa isinya? Kau mau menyampaikan apa gitu? Biasanya ya akan banyak konten yang unik, menarik, yang akan muncul di TV kita. Kenapa? Sekali lagi, orang menonton karena sesuatu yang dekat dengan dia. Misalnya Anda nih, daripada baca berita COVID nasional, lebih baik mana? Berita COVID di Jakarta atau berita COVID di Gorontalo? Maka orang berita COVID di Gorontalo lebih menarik kan begitu? Iya, benar. Maka perkembangan penyiaran di daerah, hemat kami, harusnya lebih baik. Kenapa? Karena teknologinya lebih mudah. Yang kedua, perkembangan informasi karena masyarakat sudah tahu caranya, dia menangkap set-top box, dia akan mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Begitu pula dengan hiburan. Memang ini hiburan kan banyak tipenya, tipologinya. Nah, tentu hiburan yang akan muncul di TV kita itu akan lebih beragam. Gitu. Jangan lupa di beberapa daerah ada banyak konten kreator, ada industri konten di luar lembaga penyiaran. Ini bisa dimanfaatkan untuk kerjasama. Misalnya di salah satu daerah di Kepulauan Riau itu konten kreatornya sekarang mulai menjajaki kerjasama dengan TV. Karena lebih menarik begitu. Itu untuk ditonton di TV digital begitu. Jadi sekali lagi TV digital itu satu tidak berbayar. Anda tidak perlu bayar seperti bayar TV kabel atau bayar TV berlangganan, tidak perlu bayar, itu gratis. Kedua, dia tidak pakai internet, jangan sampai salah. TV digital itu tidak pakai internet. Yang ketiga, kemudian TV digital itu dia lebih jernih gambarnya, suaranya lebih bagus dan teknologinya lebih canggih. Teknologinya lebih canggih ya pasti itu. Oke, mungkin selanjutnya apa yang harus dipersiapkan masyarakat, media dan juga pemerintah? Tapi tahan dulu Pak Reza. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Sapa Gorontalo.
Lengkapi malam Anda dengan berita terpilih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 diperkirakan masih minus. Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan tindakan pencegahan banjir. Serta perkembangan sejumlah peristiwa. Zona bahaya Merapi kini diperluas dari radius 3 km menjadi 5 km. Sebagai referensi sebelum hari berganti. Ikuti Kompas Malam setiap hari pukul 9 malam live di Kompas TV. Lugas menukik tajam pada inti permasalahan. Ada republik ketakutan untuk berbicara. Anda kalah dalam peperangan melawan korupsi. Cerdas menghadirkan narasumber utama. Bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan tanpa batas. Undang-undang Cipta Kerja ini itu saya kira sangat baik. Bersama Budiman Tanurejo, bergabunglah dalam Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV. Inilah Rosi. Di sini, beragam individu berbagi narasi. Memutus rantai COVID, masalah medisnya harus diselesaikan. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Di sini, bermacam tokoh melempar kisah. Pancasila itu kan sudah final sebagai sebuah ideologi. Untuk kebaikan negara ini saya kira semua akan saya lakukan. Gue berani bertaruh, itu pertanyaan titipan pasti. Rosi, setiap Kamis pukul 8 malam, live di Kompas TV. Apa yang Anda dengar belum tentu benar. Aliansi Dokter Dunia bahwa COVID-19 tidak lebih ganas dari flu biasa. Pengusaha bisa menerapkan UMP yang sama dengan tahun 2020. Apa yang Anda lihat di media sosial tak serta-merta nyata. Kamala Harris akan mengukir sejarah sebagai wakil presiden perempuan. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax setiap Sabtu pukul 12:30 siang. Efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa membutuhkan komunikasi yang intens dan harmonis antara pengusaha dengan regulator. Pemerintah memastikan dalam 1 bulan ini serapannya bisa maksimal. Dapatkan pencerahan seputar dunia usaha lewat diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dengan pemerintah. Alokasi yang kami siapkan tahun depan masih memadai. Dana-dana tersebut sebagian besar itu akan terserap. B-Talk, Business Talk setiap Selasa pukul 8 malam live. Dalam sepekan, banyak peristiwa kami beritakan. Saudara, sejumlah informasi yang terjadi dalam sepekan terakhir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan kami rangkum untuk Anda. Kami pilih yang paling menjadi perhatian publik dan hadirkan ke hadapan Anda. Kontroversi perhelatan Pilkada tahun 2020. Memilih secara langsung itu penting. Dalam Kompas Sepekan, setiap Minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Jumpa lagi di VVIP. Bersama Timothy Marbun, kenali lebih dekat tokoh-tokoh tanah air yang menjaga komitmen terhadap profesinya sekaligus memberi manfaat bagi banyak orang. Gua tuh menikmati proses jadi wartawan. Saya mau melestarikan budaya. Makanya manusia tuh kita tuh nggak pernah tahu akan dibawa kemana, ya kan? Dalam VVIP setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Gorontalo. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara terkait peran dari KPI sendiri dalam transformasi digital, sekarang kita akan membahas nih mengenai kapan nih target pemerintah untuk melakukan transformasi analog digital secara merata ke seluruh Indonesia. Karena kan kita tahu ya Pak ya, memang sudah dikelompokkan per wilayah begitu. Ya. Kalau untuk Gorontalo sendiri kira-kira kapan Pak? Jadi Gorontalo itu jatuhnya tanggal 31 Maret 2022. Itu langsung dimatikan? Mati siaran analognya dan berganti ke siaran digital. Oke. Saya kalau coba di rumah sekarang siaran digital baru ada TVRI. Ya saya berharap Kompas TV segera pindah ke digital. Entah nanti mungkin dengan penyelenggara MUX-nya Trans atau RCTI atau TVRI ya silakan saja. Tapi kita berharap ini segera pindah ke digital. Kemudian di 17 Agustus ini ada 5 daerah. 17 Agustus 2021 ini ada 5 daerah. Yaitu Aceh, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepri. Gitu. Jadi ada 5 daerah yang di awal ini, kemudian masuk tahap 2
hingga Desember 2021, kemudian Gorontalo itu yang ketiga. Jatuhnya batasnya 31 Maret. Saya tadi ketemu Pak Wakil Gubernur, saya sudah sampaikan, biar ini masyarakat kita tidak kaget, kita perlu sosialisasi. Ya, benar. Seperti sekarang kita diskusikan bentuk dari pemberitahuan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa segera beralih ke digital. Nanti kalau orang tanya, ini digital nanti orang bayar tiap bulan? Tidak. Apakah nanti kan di rumah, biasanya ada yang jual juga Android box itu, orang bisa nonton TV sambil internet, bukan itu juga, beda. Bukan beda lagi. Jadi jangan sampai salah begitu. TV digital itu yang pertama, dia gratis, Anda tidak bayar. Nanti untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi ada TV di rumahnya, itu nanti akan dapat bantuan set-top box dari pemerintah, tapi memang itu terbatas. Tapi untuk Anda yang mampu kan tidak mungkin saya kasih bantuan pada Anda cuma untuk beli set-top box. Masa presenter harus kasih bantuan kan nggak mungkin. Anda bisa beli sendiri set-top box, nanti di rumah Anda bisa silakan dengan antena yang tetap ada, jadi antenanya tetap ada yang itu silahkan, nggak usah ganti TV. Dan targetnya biar tidak kaget 31 Maret 2022 di Gorontalo siaran analognya tidak ada lagi. Gitu. Oke, itu proses mematikannya itu seperti apa? Apa mungkin dari sumbernya atau dari towernya? Itu semuanya, orang harus, jadi TV-TV harus segera ancang-ancang untuk pindah. Jadi semua lembaga penyiaran di Gorontalo ada 12 TV, termasuk Kompas. Itu mereka harus segera bekerja sama dengan penyelenggara multiplex yang memancarkan. Penyelenggara multiplex itu mereka yang memancarkan. Ada 3 yang memancarkan di Gorontalo, TVRI, kemudian Transcorp, kemudian RCTI kalau saya tidak keliru. Nah silakan bekerja sama. Nah setelah itu, kemudian setelah kerjasama itu, dia bersiaran simulcast namanya. Sambil siaran analog, sambil siaran digital. Pada saat 31 Maret, siaran analognya mati. Langsung mati ya? Tidak hidup lagi. Gitu. Jadi pada tanggal? Di 31 Maret 31 Maret ya? Satu Indonesia itu tidak ada lagi siaran analog, itu 2 November 2022. Itu bisa dipastikan Pak? Itu undang-undang yang bicara, bukan kami yang memastikan. Tapi undang-undang Cipta Kerja menyatakan, ada pasalnya menyatakan bahwa pelaksanaan analog switch off itu dilaksanakan 2 tahun setelah ditandatanganinya Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya dia tanda tangan kan 2 November 2020. Maka 2 November 2022 siaran analognya mati. Nah kemudian jadi apa nih yang harus dipersiapkan bagi kami ya sebagai masyarakat, media dan juga pemerintah nih untuk menyambut dalam peralihan ini? Ya sosialisasi menurut saya. Informasi misalnya semua lembaga penyiaran karena penonton Anda ya Anda harus kasih tahu penonton. Biar penonton Anda jangan tiba-tiba mau nonton Kompas, Sapa Indonesia Pagi atau Sapa Gorontalo Pagi, tiba-tiba ini kok nggak ada begitu. Jadi harus kasih tahu ke penonton, kami nanti hadir di digital. Contoh sekarang Anda menonton Olimpiade adanya cuma di digital. Iya. Menonton siaran Olimpiade itu adanya cuma di digital, tidak ada di siaran analog begitu ya. Ini besok saya diskusi di TVRI, karena di TVRI itu siaran Olimpiade tidak ada di analog, adanya cuma di digital. Nah itu salah satu upaya. Kalau di Italia dulu Serie A Italia itu tidak boleh ditonton di analog, adanya cuma di digital. Pada saat itu orang rame-rame pindah ke digital, itu lebih mudah. Jadi memang kita harus sudah persiapkan diri sejak dini ya untuk menyambut peralihan ini gitu ke TV digital. Baiklah, terima kasih Bapak Muhammad Reza sudah mau berdiskusi dan menyempatkan waktunya. Baik, saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bapak Muhammad Reza, SPD MIKOM, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.